Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 2104676 akan menjawab soal akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, yang pertama soalnya yaitu pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi ke Jawa Timur oleh Empu Sindok juga membuat perubahan namanya kerajaan menjadi Kerajaan Medan Kamulan. Analisis beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi, kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini namun tidak sampai merubah namanya tersebut. Baiklah, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok dan mengganti namanya itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu karena bencana alam, yaitu letusan gunung berapi. Terdahulunya peristiwa ini telah terjadi dan menyebabkan beberapa bagian kerajaan Mataram kuno hancur. Oleh sebab itu, Empu Sindok takut terjadi dan ia memindahkan pusat kerajaannya. Yang kedua yaitu tanah di Jawa Timur subur, karena kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang agraris. Rakyatnya merupakan petani, rakyatnya bekerja sebagai petani sehingga memerlukan tanah yang subur. Yang ketiga yaitu kerajaan Mataram kuno dipindahkan pusat ibu kotanya itu dipindahkan karena untuk menghindari serangan dari kerajaan lain. Contohnya yang telah terjadi karena terdahulu kerajaan Mataram ini telah diserang oleh kerajaan Sriwijaya yang telah dikalahkan oleh raja yang terdahulu, sehingga Empu Sindok takut kerajaan Mataram kuno ini akan diserang oleh kerajaan Sriwijaya lagi, dan dia memindahkan pusat kerajaannya dan mengganti namanya menjadi Kerajaan Medan Kamulan. Kerajaan yang juga sama memindahkan ibu kotanya yaitu Kerajaan Kuripan, tapi tidak mengganti namanya, dan Kerajaan Majapahit. Yang kedua yaitu analisis apakah ada hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan dengan pencapaian kejayaan kerajaan Kediri di masa pemerintahannya, dan apakah relevan ramalan-ramalan yang dibuat oleh Raja Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Berikan analisis saudara. Baiklah, menurut saya Raja Jayabaya adalah raja yang bijaksana yang memberikan rakyatnya menjadi makmur dan dia memerintah secara adil. Dengan ramalnya itu yang terkenal menyebabkan raja yang sangat tidak dilupakan, di mana ramalnya itu berisi tentang yang terjadi pada masa sekarang, yaitu adanya suatu bencana yang dikatakan dalam ramalannya itu, yaitu akan ada suatu bencana seperti gunung meletus, tsunami, dan sungai meluap. Dan juga akan datang bangsa kulit pucat dan kulit kuning seperti para penjajah Belanda dan juga Jepang. Dan juga adanya kuda, ya ada kereta tanpa kuda yaitu mobil, dan juga perahu yang akan melayang di awan seperti pesawat yang ada pada zaman sekarang. Dan juga akan ada terjadi musim yang dimana datangnya masa dimana musim hujan salah musim, yaitu pemanasan global, dan juga akan muncul Satria Pening untuk sosok yang datang mengusut untuk kebatilan dan kehancuran di dunia ini. Nomor 3 yaitu sejarah pendirian Kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi, penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisis kenapa hal tersebut terjadi, apa hikmah atau nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Baiklah, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang didirikan oleh raja yang pertama, yaitu sebelumnya didirikan oleh raja yang bernama Tunggal Ahmad Tung yang memiliki istri bernama Kendedes.
Pada suatu hari ada seseorang yang ingin minta perlindungan kepada kerajaan ini yang bernama Ken Arok. Ken Arok ini juga menyukai Ken Dedes sehingga dia berniat untuk membunuh Tunggal Ametung. Sehingga setelah dibunuh Tunggal Ametung, dia memperistrikan Ken Dedes yang sedang hamil tua. Ken Arok juga memiliki anak yang bernama Toh Jaya. Yang bernama Toh Jaya. Sehingga setelah pemerintahannya itu berlanjut, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggal Ametung dan Ken Dedes. Sehingga memerintahlah Anusapati selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu, setelah 2 tahun memerintah kerajaan Singosari, Anusapati dibunuh oleh Tojaya, anak dari Ken Arok dan juga selirnya. Sehingga memerintahlah Tojaya. Tapi tidak lama kemudian dibunuh oleh anaknya dari Anusapati yang bernama maka dibunuhlah Tojaya oleh anaknya Anusapati yang bernama Ranggawuni. Dan dari sinilah puncak Singosari berjaya dari tangannya pemerintahannya Ranggawuni. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu janganlah sesekali kita membutakan mata kita dengan harta dan kekuasaan, sebab itulah yang akan menjadi kehancuran bagi diri kita sendiri, yang menyebabkan kita hancur oleh kekuasaan itu. Maka jangan sekali kita terbutakan oleh harta, kekuasaan dan kejayaan yang tidak hak kita. Yang keempat yaitu, menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan Sumpah Palapa saat diangkat menjadi patih kerajaan Majapahit? Dan analisis beberapa dampak akibat yang ditimbulkan oleh Sumpah Palapa tersebut. Baiklah, pada saat waktu itu Gajah Mada merupakan seseorang dengan bela diri dan berilmu yang tinggi, sehingga dia bisa menyelamatkan rajanya yang bernama Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya itu, ia dilantik menjadi patih Kuhuripan. Pada tahun 1329, patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada sebagai menggantikan dirinya. Karena Gajah Mada menolaknya, karena dia ingin menunjukkan kepada kerajaan Majapahit bahwa pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Setelah berhasil memberhentikan pemberontakan Keta dan Sadeng, akhirnya Gajah Mada dilantik sebagai patih. Setelah diberhentikannya pemberontakan Keta dan Sadeng, akhirnya Gajah Mada dilantik menjadi patih Majapahit dan mengucapkan Sumpah Palapa. Itulah menyebabkan kenapa dia mengucapkan Sumpah Palapa, karena dia ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit sebelum dia bisa menguasai daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan lain. Dia tidak akan menikmati buah palapa untuk menunjukkan pengabdiannya. Dampak dari Sumpah Palapa yaitu terjadinya perang bubat antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda, dan juga diberhentikannya Gajah Mada dari kedudukannya sebagai patih Amangkubumi, dan juga kematian Putri Sunda dan gagalnya rencana pernikahan Prabu Hayam Wuruk. Itulah
akibat-akibat yang dari sumpah palapa tersebut. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.